Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Deva Pradana, NIM Akhir 180 dari kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur proses. Selanjutnya ada table of contents yang dimana materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama ada konsep desain, kedua ada schematic design, ketiga ada design development, keempat ada construction drawing, kelima ada bidding, dan terakhir ada construction administration. Sebelum itu, arsitektur proses adalah ringkasan tertulis atau diagram tentang rantai nilai dan proses bisnis yang didukung oleh suatu organisasi tertentu. Sebuah arsitektur proses yang baik menunjukkan bagaimana rantai nilai dan proses bisnis terkait satu sama lain dengan tujuan strategis organisasi. Arsitektur proses adalah arsitektur tingkat tinggi yang mencakup semua proses dalam organisasi. Selanjutnya masuk ke isi dari presentasinya. Yang pertama ada konsep desain. Konsep desain adalah suatu jalan yang harus dilalui di dalam urutan perancangan. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan. Berikut merupakan proses desain. Yang pertama ada permasalahan. Permasalahan merupakan uraian dari masalah yang dikaji atau diteliti untuk mencapai hasil. Selanjutnya ada referensi. Referensi adalah segala bentuk teori atau argumentasi digunakan untuk menunjang dan mempertegas sebuah ide atau gagasan. Selanjutnya ada analisis data. Melakukan analisa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi dan kepustakaan. Selanjutnya ada konsep desain. Konsep diartikan sebagai abstraksi dari ciri-ciri sesuatu untuk mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Yang terakhir ada visualisasi desain, merupakan tahap dalam merealisasikan konsep desain dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya ada schematic design. Schematic design merupakan suatu tahapan atau proses yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam schematic design, yaitu yang pertama adalah mewujudkan kebutuhan owner, yaitu mendiskusikan dengan homeowner bagaimana sistem ruang yang akan didesain dan menjadi solusi dalam timbulnya permasalahan. Yang kedua ada menentukan lokasi rancangan desain, yaitu desain skematik juga bertujuan untuk menentukan lokasi setiap ruangan. Yang ketiga ada diagram bubble. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Yang keempat ada merancang kebutuhan desain. Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang akan digunakan dalam bangunan serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Dan tujuan dibuatnya skematik desain ini adalah untuk memastikan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Selanjutnya ada arsitektur konsep. Arsitektur konsep adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Adapun macam-macam konsep arsitektur, yang pertama ada konsep analogi, yaitu salah satu pendekatan bentuk yang biasa digunakan dalam mendesain arsitektur. Yang kedua ada konsep metafora.
yaitu kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan bagi penikmat. Yang ketiga ada konsep hakikat, yaitu menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Keempat ada konsep pragmatik, yaitu konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Yang kelima ada konsep utopia. Konsep ini merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Masalah selanjutnya yaitu penyusunan program ruang. Penyusunan program ruang dimulai dari merumuskan tujuan, di mana mengetahui dan memahami tujuan dari munculnya sebuah karya arsitektur. Yang kedua, ada mengumpulkan fakta dan menganalisis. Di sini arsitek menjelaskan kondisi tapak dengan menganalisis data mulai dari tentang iklim, penduduk, ekonomi, rencana tata ruang, KDB, dan lainnya. Yang ketiga ada konsep programatik, yaitu konsep terprogram mengacu pada ide-ide abstrak yang dimaksudkan terutama sebagai solusi fungsional untuk masalah kinerja klien. Selanjutnya ada merumuskan kebutuhan. Menganalisis mencakup serangkaian pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, tuntutan ruang dari homeowner, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada permasalahan arsitektur. Dalam permasalahan arsitektur ini memiliki dua kunci, yaitu kondisi dan arahan. Yang dimana kondisi itu terpacu dalam peraturan-peraturan daerah dan arahan itu terpacu dalam bagaimana homeowner membutuhkan desain arsitektur tersebut. Selanjutnya ada analisis tapak. Analisa tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Berikut merupakan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa tapak. Yang pertama ada menganalisa kebisingan. Kedua ada menganalisa sirkulasi baik dari manusia, kendaraan, dan lainnya. Ketiga ada analisa angin. Yang keempat ada analisa matahari. Yang kelima ada analisa pandangan atau view. Yang keenam ada analisa sumber listrik. Yang ketujuh ada analisa sumber air bersih. Dan terakhir ada analisa drainase. Selanjutnya membahas tentang design development. Design development merupakan tahap pengembangan dari perancangan yang sudah dibuat dan diperhitungan yang lebih detail. Adapun tahap-tahap pengembangan yang pertama adalah merancang sistem konstruksi dan struktur bangunan, yaitu sistem konstruksi mengikuti rancangan desain keseluruhan yang telah dibuat pada desain skematik. Yang kedua ada merencanakan produksi bahan dan bangunan. Yang ketiga ada merencanakan biaya konstruksi. Pada tahapan ini, biaya konstruksi disusun berdasarkan sistem bangunan. Semuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar dan diagram-diagram dan laporan tertulis. Selanjutnya ada construction drawing, yaitu pengembangan dari gambar perancangan atau tender yang memuat keputusan-keputusan desain bangunan oleh berbagai pihak yang terlibat.
Gambar konstruksi ini juga menjembatani komunikasi antar pihak desainer, kontraktor, vendor, tukang, sampai dengan klien dari proyek itu sendiri. Adapun jenis-jenis gambar konstruksi biasanya dibagi menjadi 3, yaitu gambar struktur, gambar arsitektur, dan gambar MIP. Gambar arsitektural biasanya bertugas membuat gambar bangunan mulai dari set plan, layout, denah, tampak potongan, dan detail arsitektural. Gambar struktur biasanya bertugas membuat gambar struktur dan perhitungan pembebanan pada bangunan. Untuk gambar MEP biasanya datang terakhir dengan bertugas untuk membuat gambar rencana utilitas bangunan. Selanjutnya ada bidding atau negosiasi. Tahapan negosiasi atau administrasi adalah tahap yang dilakukan setelah semua desain dan dokumen konstruksi selesai dilakukan. Tahap ini biasanya menggunakan dokumen berupa RAB atau rencana anggaran biaya yang dihitung melalui dokumen-dokumen konstruksi. RAB didefinisikan sebagai perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan proyek. Yang terakhir ada construction administration. Administrasi merupakan kegiatan menunjang proyek yang sangat diperlukan. Tugas administrasi proyek ini adalah mengurus dan menyelesaikan kegiatan proyek yang bersifat administratif, keuangan, dan umum. Menyiapkan berita acara lapangan, menyusun dokumentasi. Administrasi proyek ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada administrasi pelaksanaan proyek, yang dimana tugasnya itu membentuk organisasi, membentuk tugas dari desain, tender, dan kontrak. Selanjutnya ada administrasi pelaksanaan proyek, yaitu bagaimana pelaksana ini membuat kantor dan lapangan. Yang ketiga ada administrasi pasca pelaksanaan proyek, yaitu bertugas dalam kantor dan bertugas di lapangan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi.